Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa al-kitaba wal kitaba lil-qira'ah wal qira'ah lil-'ibad wal 'ibadata lillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-'azizah وعلى آله وأصحابه الذين نعبد بعزة الله أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحكمة عند أشد سهلا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من حبك وحب عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه صدق الله العظيم وصدق رسوله. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan majelis kita pada pagi hari ini selalu disertai oleh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya? Alhamdulillah, masyaallah. Ini benar-benar ya. Ini bapak-bapaknya langsung mikir ke sana. Ini luar biasa. Baik, bersyukur kita kepada Allah karena pada hari ini kita sama-sama dikumpulkan di rumah Allah yang mulia ini, di mana Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kepada kita keimanan, dan Allah masih mengizinkan kita untuk membaca ibadah muslim. Dan Allah pun masih mengizinkan kepada kita untuk mempergunakan kesehatan kita ini di jalan-jalan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena banyak orang-orang di luar sana yang dalam keadaan sehat sekarang ini, tapi kesehatan tidak dipakai untuk beramal. Bahkan mereka termaksiat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bahkan kemudian kesehatan ini yang menzalimi orang lain, menzalimi diri sendiri. Subhanallah. Ini terjadi. Oleh karena itu tidak ada rasa syukur yang lebih pantas untuk kita sampaikan kepada Allah, untuk kita doakan kepada Allah bahwa Allah masih mengizinkan kita untuk mempergunakan kesehatan kita ini di jalan-jalan taat kepada Allah. Karena bisa jadi ada orang yang tadinya taat, tapi kemudian di pertengahan perjalanan hidupnya dia belok, malah menggunakan Allah Azza wa Jalla, malah kemudian membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan membenci karena keturunan atau suri yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bahaya sekali. Karena itu Rasulullah itu kemudian kita buktikan dengan apa? Dengan mengamalkan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ayahnya kemudian yang Allah senang sekali rasanya karena ini silaturahmi pertama kali kami pada saat sampai dari depan tol itu, dia bilang itu kompleknya dari depan sudah ada pelang yang besar itu, tapi kompleknya di mana di sini? Sudah masuk ke dalam, ini nyampe. Tapi pastikan masjidnya, masya Allah, luar biasa. Dan tadi saya dikagetkan tindakan beberapa mengatakan dan kita ini di sini 15-20% penduduk yang beragama Islam. 15-20% saja ini bisa kamu jadi seperti ini. Gimana kalau 50%? Tapi masjid yang sebesar ini, ya seyogianya dimakmurkan. Yang memakmurkan kita. Ya, dan yang masjid Allah dan alhamdulillah
wal yawmil akhir. Kata Allah wa salat ala zakat wa lam yakhsha illa Allah. Bahwa yang paling prioritas memakmurkan muslim itu adalah orang-orang yang ingin beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kemudian menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, dan dia tidak takut sama siapapun kecuali Allah. Pada saat seseorang tidak takut kepada siapapun kecuali Allah, maka dia bisa menegakkan kebenaran. Yang jadi masalah sekarang ini orang lebih banyak takut sama atasan daripada sama Allah. Ya kan? Contoh ini. Ini bapak jangan melakukan ini. Contoh bunda, saya mau tanya. Kalau seandainya ada anak dari bosnya suami dititipkan di rumah 3 hari, ini anak bandel apa? Bandel banget. Kira-kira dari mana kita? Anak bos. Jadi suami juga pasti akan pesan-pesan sama istrinya. Ingat ya, ini proses bikin anak. Jangan diapa-apain, jangan dimarahin, jangan diomelin. Baik. Itu anak yang bandel kayak apa aja kita marah enggak? Enggak, bos. Gimana mau marah? Saya tanya, kalau anak kita yang hidup siapa? Banyak dari awal, saya tanya mana? Anak kita yang hidup siapa? Berarti semua Allah. Lah kalau anak katanya apa ini? Tadi anakmu sendiri tidak di mana ini? Dia anak sendiri ini kok kayaknya pantas sebenarnya bagaimana ini? Ya bahkan ada yang mengukur bahwa subhanallah kejadian sekarang banyak kejadian yang merasa dalam rumah tangga. Ada yang itu bukan hanya kepada istri saja, ya, bukan hanya kepada suami saja. Karena ada juga Pak, yang ada yang istrinya kepada suaminya, walaupun yang punya. Tapi ada, ya. Nah kepada anak pun kami itu. Oleh karena itu apa yang salah ini? Padahal kita ini negara dengan muslim terbesar. Apa yang salah? Al-Qurannya sudah ada, petunjuk Rasulullah SAW sudah ada. Bahkan Insya Allah masjidnya banyak. Di mana-mana kayaknya jalan sedikit masjid, jalan sedikit masjid, jalan sedikit masjid, walaupun kosong. Semuanya sudah ada, tapi kenapa berbeda keadaannya? Sementara kita lihat yang namanya Jazirah Arab, ya, itu tempat yang tidak mau dijajah oleh dua kekuatan besar sekali. Ada Romawi, ada kemudian yang namanya Persia. Ini dua kekuatan besar yang sebetulnya mudah sekali untuk menjajah kabilah-kabilah Arab. Tapi kenapa dua kekuatan besar ini tidak mau menjajah kabilah Arab? Karena orang-orang yang Arab saat itu tidak bisa diatur. Mereka itu orangnya berbeda, yang orang itu tidak ada hidup. Bunuh-bunuh itu biasa dijadikan oleh mereka. Bahkan pukul-pukul itu jadi kebiasaan, hina itu jadi keseharian di mereka. Bahkan yang namanya pukul itu diperlukan dari mana? Saking nihilnya yang namanya moral saat itu. Tapi orang-orang yang dalam keadaan moral seperti itu, Quran itu perlahan-lahan. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat turun. Yang tadinya hobinya membunuh jadi begitu. Yang tadinya hobinya mencela jadi mencinta. Yang tadinya hobinya mukul-mukul jadi merangkul. Quran itu pelan-pelan ya, berubah karakternya. Nah ini Qurannya sudah komplit. Kenapa malah karakternya berubah lagi? Ini tandanya apa? Tandanya orang-orang yang ada saat ini banyak yang tidak dekat dengan Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, tidak mencintai Al-Quran. Bukan hanya Quran yang diterima banyak-banyak. Ibu itu kalau dikasih Quran dari mana aja diterima nggak itu? Wah yang syarilah, yang apa, semua diambil itu. Oh bagus Qurannya, Masya Allah. Sambungnya keren-keren ya. Kadang-kadang masih ada plastiknya sampai sekarang itu masih plastik. Mau dibuka saya,
subhanallah. Nah, ini tanda cinta kita kepada Allah bagaimana? Saya pernah tanya kepada mahasiswa kami di kampus tentang ini. Apakah kalian cinta kepada Al-Quran? Karena kami dosen dari Perguruan Tinggi Al-Quran di Jakarta. Saat kami tanya, kalian cinta kepada Al-Quran? Cinta Ustaz. Saya tanya, bagaimana tanda cinta kalian kepada Al-Quran? Ada satu mahasiswa yang agak jengkel di dunia. Dia bilang, tidak pernah saya keluar dan masuk rumah kecuali dengan menuju Al-Quran terlebih. Jadi mau keluar rumah, yang mau masuk rumah, saya tanya, antum baca nggak? Tapi itu kan saya cinta kepada Al-Quran. Subhanallah. Pada seperti Allah, Al-Quran itu bukan cuma hanya jadi pelajaran, bukan untuk dicium-cium. Apalagi dijadiin apa? Dijadiin mantra-mantra. Pernah ada kejadian, saya numpang mobil teman saya, naik mobil. Karena saya mau lihat kaki saya gitu apa enggak. Akhirnya saya buka yang di atas ini apa namanya? Ada kaca tuh. Ya, keren begitu kan? Menghalang matahari. Setelah saya buka, jatuh tulisan-tulisan di atas. Raja-raja dan tulisan Arab yang tidak ada ini. Ada ini, ada macam-macam itu. Saya bilang, ini apa? Itu kan, biar mobil tak mogok. Nah, mobil tak mogok dibawa ke bengkel. Ini ditaruh tulisan-tulisan itu gunanya apa? Ada yang tulisan gunanya dilipat masukin dompet, ada nggak tuh? Ada ya? Amalan-amalan yang masukin dompet. Dibaca enggak ditutup dia. Subhanallah. Apakah ini kemudian Al-Quran dijadikan seperti kita seperti kita? Walaupun ayat-ayat Al-Quran ada yang berbeda, punya rahasia-rahasia secara sir yang mana rahasia ini perlu diungkapkan dengan baik. Nah, kalau kita lihat bagaimana kemudian cara kita mencintai Al-Quran dekat kepada Al-Quran, kata Allah, "Ursulu ma uhiya ilaika min al-kitab wa aqim as-salat inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wa syarr." Ini yang baru pertama kali. Saya mau cek lagi amalannya, lanjutkan yang ini. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan. Wanita-wanita yang juga soalnya semua ini. Penasaran saya satu lagi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Ya, ternyata memang aku lupa. Kalau depannya halaman, belakangnya ini jadi modal udah. Kan enak bisa nyambungin ayat begini kan? Enak. Kalau nggak nyambungin ayat nggak bisa, ada apaan? Enak. Akhirnya pada saat dia nggak paham ayat, dia cakap masjid yang imamnya bacanya suara pendek aja. Panjang mungkin dia pulang. Ini kejadian kalau pernah bermalam, lihat. Seandainya ini di sini, satu malam satu juz. Dibandingkan ada masjid yang lebih jauh dikit di luar komplek, dan tiap malam bacanya juz 30. Kira-kira rangkaian yang satu juz ada juz 30. Iya, itu jujur. Rangkaian juz 30. Padahal dia kata Allah dalam surat Al-Anfal, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Ini kata Allah. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu pada saat mendengarkan nama Allah disebutkan, jadi
dekat dengan Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Hatinya bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambah imannya. Bertambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tadi dengan ayat Allah dibacakan karena apa imannya? Dan karena Allah disebutkan bergetarnya hatinya. Contoh, nanti turun azan. Allahu Akbar. Pada saat azan, kira-kira apa yang disebut dari sana itu? Ada yang model begini. Allahu Akbar. Udah azan pertama. Demikian belum beres. Ayat 20 sudah paham. Anda belum ikut. Kenapa ini? Mestinya salah yang bukan. Subhanallah. Ada yang mudah. Hidup lagi. Ada. Yang benar ada dia mobil. Tapi Allah sangat hebatnya nih. Semua orang dengar ada hatinya ke depan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kapan itu? Azan maghrib kok berdosa. Itu ditungguin itu aja. Dia hari-hari sekarang ditungguin kan mana? Allah. Karena di bulan Ramadan aja kita Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Semua jadi soleh-soleh pada bulan Ramadan. Tapi ternyata di bulan-bulan berikutnya tidak. Tidak ada tanda-tanda sujud atau bekas sujud di dalam dirinya kepada Allah. Akhirnya kita ikhwan mengatakan, karena banyaknya orang-orang yang mencoba dalam Al-Quran, ya, maka Allah cabut keberkahan dari kita. Allah cabut kenikmatan beribadah dari kenikmatan beribadah. Yang sedihnya lagi adalah banyaknya orang-orang yang beragama Islam tapi saling menghujat antara satu dan lain. Dan sekarang fenomena ini terjadi bukan hanya di kalangan masyarakat, tapi di kalangan aktivis pun terjadi. Di kalangan orang ya, yang disinyalir dia hafal Quran, disinyalir paham kepada Al-Quran, tapi kenapa Al-Quran yang dia hafal, yang dia belajar tafsirnya, buat segala referensi di luar kepalanya. Namun pada saat terjadi perbedaan pendapat, hatinya dia bisa melihat. Pada saat terjadi perbedaan pemahaman, yang satu menghujat yang lain malas menghujat sebenarnya. Kita sering tanya kita sekarang di sosial media. Akhirnya kita ini umat ini jadi bingung. Yang benar yang mana? Yang Ustaz Fulan atau Ustaz Fulan? Golongan dia atau golongan kita? Akhirnya apa? Terkotak-kotakan Islam menjadi beberapa golongan. Walaupun ini seperti itu. Rasulullah SAW bersabda bahwa Islam itu nantinya akan kembali menjadi 73 golongan. Di mana yang punya perubahannya dirasa. Yang satu golongan adalah surga. Siapa itu? Al-Sunnah wal Jamaah. Tapi siapa Al-Sunnah wal Jamaah itu? Semua kelompok bahwa mereka lah yang ahlu sunnah wal Jamaah. Begitu terjadi sebenarnya. Di lingkungan para asal pun terjadi akhirnya terkotak-kotakan. Akhirnya sekelompok ini menjelek-jelekkan kelompok yang lain. Kelompok yang lain membalas menjelek-jelekkan kelompok yang lain. Lah, kalau utamanya asatidnya sudah saling jelek-jelek, gimana pula? Gimana kemudian orang yang awam dalam beragama? Padahal negara kita ini dulu terbentuk awalnya karena perjuangan siapa? Para santri, para kiai-kiai yang mana kiai-kiai berangkat ke Mekah, belajar di sana, memahami tentang Islam, tahu bahwa penjajahan itu tidak boleh dan perlu diperjuangkan
maka apa? Mereka kembali ke Indonesia atau pada saat di sana mendakwahi perkara. Maka dulu pemerintah Belanda zaman dulu itu mencap orang-orang yang kembali dari pergi haji itu benar-benar haji. Itu untuk menandai sebetulnya. Ini hati-hati dengan si bulan ini. Ini bulan ini sudah berkata dia pasti sudah belajar tentang Islam. Karena belum belajar. Orang yang berangkat dari Indonesia lama, Pak. Bisa 1 bulan naik kapal itu. Ya. Itu belum tentu selamat. Jadi pada saat berangkat ke sana sampai di sana sayang kalau kamu sebentar. Nggak kayak orang sekarang. Umroh pengen sebentar kan? Yang penting dapat set. Tawaf bukan sebentar, tawaf di Zamzam kamu yang lama. Tawaf ke pasar sekarang kan ada selesai. Tawaf cari emas, tawaf cari oleh-oleh, tawaf cari macam-macam. Yang suka batu cincin dicari di sana. Kayak batu cincin Arab yang lebih oke, itu mau. Semua diperlihatkan, begitu juga. Orang yang berangkat haji pergi ke sana betul-betul memanfaatkan waktunya untuk belajar dan mendalam tentang Islam langsung dari Islam. Dan saat itulah pemerintah Belanda kita khawatir dipulang jadi masalah. Cara tandanya bagaimana? Berikan gelar haji di depan dulu. Haji bulan. Berarti apa? Ini adalah kader-kader yang bisa menggoyangkan pemerintah Belanda sendiri. Itu adalah haji awalnya. Karena kita sudah lihat hanya di Indonesia dan di Malaysia kayaknya yang pakai bukan haji. Orang Arab yang melakukan haji kan? Ya. Tapi sahabat-sahabat kepada haji Muhammad SAW. Kalau doa kepada haji yang kepada kesyirik kita kemudian lanjutkan, kita doakan Haji Umar bin Khattab, Haji Utsman bin Affan. Harusnya yang paling pantas menunjukkan dengan haji beliau. Tapi beliau tidak pernah menggunakan gelar ini. Namun kita subhanallah dalam gelar haji bisa jadi perpecahan. Orang pulang pergi dari haji, pulang di sini karena ada pahit di sana, bukan yang bukan. Pulang ke sini, kemudian diumumkan pada saat pengumuman, MC-nya mengatakan, marilah sekarang kita dengarkan sambutan dari PRT kita, Bapak Abu Fuda. Terus yang mendengar karena RT ini baru pulang haji, dia di situ MC. Harus ada haknya, harus ada hajinya. Padahal kalau kita tahu apa sih maksud gelar haji yang dilakukan, ya di dalam perkara fikih itu ada kalimat al-hajju, ya. Ada al-qasr. Hajju ada qasr. Dua-duanya itu berarti adalah bepergian. Dua-duanya artinya bepergian itu al-hajj dan al-qasr. Tapi kenapa para ulama fikih menggunakan kalimat al-hajj atau di dalam Al-Qur'an dikatakan al-hajj? Ya. Di dalam hadis dikatakan al-hajj Arafah. Pertama mulainya haji adalah Arafah. Kenapa tidak dipergunakan al-qasr? Apa maknanya? Kalau qasr itu orang yang berpergian, tapi bepergiannya ini sebetulnya tidak berhubung banget. Tidak perlu, sekedar jalan aja, nggak paham kemana. Jalan ayo, itu nggak berhubung banget itu. Tapi pada saat dikatakan al-hajj atau hajj, maka ini perjalanan yang amat sangat dia butuhkan. Ini perjalanan spiritual yang luar biasa, yang mana Allah mengundang hamba-hambanya dari seluruh penjuru negeri, diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu, dan ingat dengan surat Al-Baqarah. Saat kemudian Allah firmankan wa yarfa'u Ibrahim al-qawaidah dan Ibrahim Ismail. Dan ingat kata Allah, ingat dan ambil pelajaran bahwa saat itu Allah memerintahkan kepada seorang hamba Nabi Ibrahim alaihissalam untuk apa? Untuk menaikkan atau meninggikan fondasi Ka'bah. Ditinggikan fondasi Ka'bah.
bersama dengan anaknya, anaknya masih kecil. Nabi Ismail alaihissalam pada saat itu masih kecil. Dan saat melihat ayahnya melakukan pekerjaan yang besar, bahkan Nabi Ismail ingin membantu ayahnya. Cara bantunya bagaimana? Ambil batu-batu yang kecil, kemudian itu disusun-susun sama Nabi Ismail. Batu bahasa Arabnya kalau satu namanya hajar, bukan. Tapi kalau batunya banyak disusun-susun, itu namanya hijab. Maka di sana ada hijab Ismail. Apa itu hijab Ismail? Di sana tempat Nabi Ismail alaihissalam itu tumpuk-tumpuk batu-batu kecil buat bantuin bapaknya. Dulu Ka'bah itu bukannya kukus. Ka'bah itu dulu persegi panjang. Kemudian terjadi banjir besar, hancur. Beberapa kali mengalami pemugahan. Dan saat dananya tidak cukup, kemudian dibikinlah kukus otak begitu. Dan saat hancur di zaman Nabi Nuh alaihissalam, hancur. Tersisa fondasinya saja. Maka perintah Allah dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa istighfar Ibrahim qawaidan. Ka'bah ada, tapi dengan fondasi hancur, terkena banjir besar. Diperintahkan oleh Allah, tinggikan fondasinya, naikkan, bangun lagi. Dinaikkan, ditinggikan. Setelah itu Allah perintahkan wahai Ibrahim, serulah orang-orang untuk pergi haji. Ibrahim berkata, ya orang yang seperti gimana caranya? Naiklah ke tempat yang ada ini. Kemudian serulah semampu, biar aku yang mengarahkan ke seluruh dunia. Dan sekarang kita lihat orang yang berhukum lain, dan nurnya ternyata kata Rasulullah SAW, banyak umat di akhir zaman itu pergi haji, namun sedikit sekali hajinya yang diterima oleh Allah. Siapa di sini sudah pernah pergi haji? Dari yang mengaku. Beneran ini tidak ada? Ada? Ibu pernah? Yang lain belum? Kita doakan mudah-mudahan bisa haji. Bapak ini sudah haji? Alhamdulillah. Sudah baik? Baik. Saya mau tanya. Waktu di Arafah ngapain? Waktu di Arafah ngapain? Yang tahu tadi di Arafah ngapain? Di Arafah nih, ya kan? Arafah tanggal berapa Zulhijjah? Tanggal? Lupa Ustaz. Arafah pasti yang akan wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Tapi bawa pakai bis kan ada masuk dan enak. Asik. Mereka ini tahu berapa? Tahu? 2023. Tahun 2003. Tidak apa-apa sekarang. Siapa? 2003 ada jauhan ini. Bukan 2015, oke, 2015 masih baru kayak sekarang. Walaupun sudah oke seperti sekarang. Gak apa-apa, 2003, 2015 sama, wukufnya di Arafah. Wukuf kan? Nah, yang saya tanya, wukufnya ngapain? Bapak lagi wukuf, ngapain? Ini gak ada ketersalah, gak apa-apa, bukan ini lah ini. Saya cuma tanya, wukufnya Bapak ngapain aja wukuf? Berdoa, Masya Allah. Apa yang didoakan saat ini? Macam-macam. Ulama yang kita kita, kita minggu lalu aja doa, lupakan. Pada saat masuk Arafah ini, terkadang kita melakukan satu amalan. Amal ini ibadah, amal ibadah itu ada tuntunan. Kata Allah apa? Allah bilang, wala taqfu, wala taqfu, ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu dhalika kana 'anhu mas'ula. Allah berpesan kepada kita,
Dan janganlah kalian mengikuti suatu hal yang kalian tidak punya ilmu di dalamnya. Nanti kita lihat korelasinya dengan tema pada pagi hari ini. Ya. Tidak punya ilmu di dalamnya, kita tahu. Agama itu bukan karena yang takut ikut-ikutan. Apalagi ta'assub, karena bukan. Ya. Karena agama itu apalagi itu ada ayat bimbingan tuntunan yang sudah diberikan. Ada rambu-rambunya, ya. Dan apalagi masalah perkara besar seperti haji, ya. Haji itu di waktu-waktu tertentu nggak bisa terlaksana haji. Tiba-tiba kemudian besok bilang teman-temannya doain yang berangkat mau naik haji, mau naik haji itu nggak apa? Enggak terus saya sebenarnya haji nggak bisa. Haji itu ada waktunya. Tapi tiba-tiba kita dari usia begini ada yang di depan. Allah sholat enggak sholat dulu. Saking sholatnya ada dulu dia sholat. Saking dia tak sholat nggak bisa. Semua ada aturan. Nah, yang menjadi masalah terkadang kita nggak paham hikmah dibalik apa yang kita lakukan. Ini aturan itu, ya. Ilmu itu ada ilmu syariatnya. Setelah ilmu syariatnya ada fikihnya di dalamnya. Ya. Tetapi terkadang waktu manasik yang disampaikan hanya fikihnya saja, halnya, caranya. Sementara hikmah dibalik apa yang kita lakukan itu tidak disampaikan. Karena mungkin waktunya yang mepet, ya. Atau pada saat disampaikan mulai ringan kepada hikmah kalian itu masalah berat itu lebih enak. Apalagi manasik itu dan menjelang malam kan udah begitu mas, udah gak kuat. Habis itu Ustaz jalanin aja, nanti Ustaz yang baca kita aminin juga. Akhirnya waktu itu paling yakin ya kalau kita wafat kan, Subhanallah, alhamdulillah, yang sudah kebiasaan saya ribu pokoknya. Saya tanya, kalau itu khusus apa enggak? Tidak. Orang kadang Ustaz baca doa dia nggak paham, ikut aja. Padahal kadang Ustaz lagi nyumpahin yang mana? Ya amin, jalan. Nah, pada saat seseorang paham dengan apa yang dia lakukan, orang wukuf itu banyak sekali. Pada saat saya tanyakan apa makna wukuf, dijawab dengan berdiam diri. Wukuf itu berdiam diri. Kalau dia memanjakan apa-apa itu namanya sangat studium. Dan apa dia? Apakah dia saja waktu wukuf? Tadi Bapak bilang doa, ya doa. Apakah langsung doa saat wukuf di Arafah? Ya. Allah bukan kita ke sana untuk kemudian mengenali kesalahan yang kita lakukan. Itu kan dulu kesalahan. Ibaratnya begini, kita datang dari Indonesia, ya, membawa hati yang terkadang sudah gelap dan keras. Karena banyaknya dosa yang pernah kita lakukan. Satu dosa itu kan satu titik hitam di dalam hati kita. Sehingga kalau orang hatinya sudah terliputi dengan dosa, dia akan kalah. Basirannya atau hatinya tidak bisa keluar dengan baik. Sementara akal itu diletakkan di dalam hati oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW mengatakan adalah sudur. Yang namanya akal adanya di dalam dada. Tapi orang-orang Barat mengatakan main sudur. Yang namanya akal ada di otak. Apakah betul? Akal itu diletakkan di dalam dada walaupun tidak ada bentuknya. Diciptakan dari cahaya, letakkan di dalam hati. Otak berpikir, tapi yang menentukan itu hati. Ramadan, jam 12 siang, lapar enggak kira-kira? Kalau orang lapar harusnya ngapain? Makan, tapi makan enggak di bulan Ramadan? Enggak, karena apa? Hati mengatakan dari puasa. Gak usah bulan Ramadan. Waktu kita mau makan saja, kalian kan feelingnya mau makan apa? Ya kan? Gak ada orang yang makan. Pengen makan apa ya? Mau makan apa ya? Kita jemputnya makan apa nih?
ayam, daging, hati menentukan karena akhlak adanya di sini. Dan maka pada saat Allah sudah kunci maka hatinya itu bahaya. Hatinya sudah terang hitam itu bahaya. Sallallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun lahum adzabun azim. Ini kata Allah. Kalau mata hati sudah dikunci, dia tidak pendengaran, tidak bisa dengar yang baik-baik. Nasihat dia nggak mau dengar. Pokoknya yang benar dia aja, orang lain tidak. Dia punya penglihatan, mata tidak dipakai untuk melihat yang baik-baik. Lebih sering lihat TikTok daripada lihat Quran. Lebih sering main Instagram daripada lihat Quran. Coba sekarang yang punya Instagram saya berbeda. Hampir semua. Ya. Saya bertanya juga, kalau lagi marah sama suami, tidur di sana, yang jadi hiburan apa? Apa? Akhirnya dia di Instagram. Pada saat dia di Instagram, dia scrolling, tiba-tiba muncul di feed handphonenya itu wajah seseorang yang dia amat sangat kenali. Wow, pas dilihat ternyata yang lewat di sana mantan terpidana. Ini bahaya, Pak. Benar nggak? Sementara posisi lagi marah. Dia pasien besok. Digedein tuh. Betul, gedein tuh. Benar dia. Kalau sekarang pakai kacamata, kelihatan manis. Padahal di sebelah yang lagi marah itu, yang lagi sebelah itu pakai kacamata juga. Tapi itu yang sebelah nggak mungkin kan? Karena ini kebenarannya di manis. Tanpa digedein, itu mulai gitu. Karena sekarang masih bisa. Saat dilihat ini rambutnya sudah mulai banyak bibirnya. Ini kata lisannya apa? Ini rambut putihnya udah banyak, tapi kok wajahnya makin bijaksana. Bukan bijaksana cuma tua sama sekolah benar. Namanya putih tidak putih semua. Di sebelah yang lagi marahan itu, rambutnya putih juga. Kenapa yang itu kelihatan sekolah, yang ini kelihatannya bijaksana? Musik semuanya dari Allah. Akhirnya orang yang gelap apa itu? Sambil tiba-tiba ada tangan merah memojokkan apa itu? Buang DM. Istrinya siapa? Suaminya. Coba tolong dicek DM-nya. Oh, nggak ada. Alhamdulillah. DM cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami titik 3 tanda tanya. Yang lama berdekat dengan titik ini. Akhirnya saya ingin setingan. Ya Allah, dia menggunakan ini untuk nasihat kepada Allah. Padahal sudah haji. Padahal Allah berulang kali. Tapi dia melakukan haji tanpa paham apa sebenarnya. Apa maknanya? Orang diundang oleh Allah datang pada segala penduduk dunia pada saat hukum di Allah ya Allah. Harus melakukan ini ya Allah. Padahal Allah tahu. Tapi kan Allah undang. Sebagaimana Allah berbentukan Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi salam. Pada saat bertemu kemudian mereka berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana. Berdoa, Nabi Adam bukan hanya mendoakan dirinya, tapi istrinya pun didoakan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kan doa berdua. Ya. Kita bisa melakukan hal ini kesalahan-kesalahannya. Itulah fungsi kenapa pada saat kita mau haji itu ada wali mustafa yang diundang siapa? Tetangga.
orang-orang terdekat. Karena apa? Tetangga dan orang-orang terdekat ini punya potensi pergeseran yang banyak dengan dirinya. Saat orang bersahabat, apa yang dilakukan? Minta maaf. Cuma minta maaf saja selesai. Udah gitu minta maafnya hanya formalitas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Akhirnya kami diizinkan juga untuk naik haji. Oleh karena itu, kami minta maaf kepada sebelumnya apabila terjadi kata-kata yang kurang pas. Kan itu kan? Ngomong tapi tidak terus sudah daripada orang itu. Pada saat minta maaf, ujungnya bisa sombong juga. Pada saat dia katakan, kami mohon dibukakan pintu maaf. Selesai. Bukan itu dia katakan. Ya, alhamdulillah. Sebagaimana kita ketahui, di komplek ini baru kami yang naik haji. Baru kami yang naik haji yang saya doakan kepada orang di semuanya haji juga. Minta maaf berterima kasih tidak dosa. Sejatinya orang-orang manusia bukan tentang dan segala macam dia tanya satu-satu. Pak, ada sifat buruk saya yang kira-kira masih nanti bilang itu, tapi jangan tersinggung. Nanti dibilang banyak, apa itu orangnya masih suka marah, pelit lagi. Udah mulai tersinggung deh. Benar, sesungguhnya tidak mau. Kalau jadi suka marah, kalau itu tidak kemudiannya rendah. Awas sekali naikkan minggu banyak lagi. Enggak, catat itu. Oh iya. Nanti pada satu perjalanan ini baca di catatan ini. Duduk di hadapan Allah, di hadapan Allah. Hamba sekali bersama kemana-mana. Ya Allah, hamba ini syukurin kepada bakhil. Ya Allah, hamba masih ini, hamba masih ini, hamba. Karena masih banyak orang yang merasa hal ini. Jangan doa dulu, ampun dulu semua. Akui kesalahan untuk apa? Ini hati yang tadinya dari Indonesia masih ada tutupnya juga. Tertutup rapat dengan dosa-dosa kita. Buka dulu tutupnya. Buka. Dengan cara apa? Memohon ampun. Ini hitam, ya? Yang hitam, masa masih hitam? Itu dikeluarin dulu. Keluar. Banyak lagi kesenangan. Ini cara analogianya. Ini dikeluarin, akhirnya bersih. Karena pada saat kotor kita udah doa, ya, masuk itu tetap akan tercampur dengan kotor. Ini gelas kalau bekas kopi kan masih ada ampas. Kita belum bersih. Masukin air aja itu hitam dia. Ya, tetap hitam. Keluarkan dulu, cuci dengan permohonan, cuci. Ini dia. Pada saat dia sudah bersih, baru masukkan. Kalau tidak lain itu masuk. Masih ada tutupnya. Oh masih dari mana? Oh masih dari mana? Buka itu tutupnya. Keluarkan kotoran-kotorannya. Atau bahkan ada yang sudah bergerak dan keras. Keluarkan. Setelah bersih, baru isi. Saat isi, dia masih ada kemungkinan untuk kena kotoran lagi, untuk kena yang namanya antisopia dan lain-lain. Ancaman dari luar ini supaya tidak masuk lagi kita lakukan. Itulah solusi lontar. Coba kita ingat apa penyebab saya suka marah-marah itu bersila. Dan gimana? Jangan pengen ngomong lontarnya. Jalannya jauh lagi, makannya jauh di belakang. Jauh sudah selesai. Pulang. Dan mana? Apa maknanya? Pada saat sudah kita ingat bahwa ini yang saya lontar marah saya, yang saya lontar pelit saya, yang saya lontar janji saya tidak pernah tepat. Dilontar semua. Setelah selesai lontar, baru ditutup lagi dengan ngomong-ngomong. Supaya nanti sampai di Indonesia tidak dapat lagi dimasukkan hal-hal yang
Tiba-tiba kalau pulang haji pertanyaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masya Allah. Ketika pulang haji baca di destinasi kita ini, doa makhluk ini dapat tanda makhluk. Alhamdulillah doakan. Bahaya yang sangat karena kalau haji itu banget. Ini yang pulang haji. Masa sih? Dalam haji udah gimana? Pada saat itu masa sih? Emang gimana kelihatannya? Istri yang muncul dari belakang. Ya haji, Ina. Engkau sudah melaksanakan perjalanan jauh yang engkau butuhkan. Engkau sudah bersihkan kesalahan-kesalahan. Ini kau mau ulang lagi? Haji. Kalau di Saudi kan gitu ya. Kalau kita melakukan kesalahan, kita yakinnya apa? Haji. Ya, itu mau kita buat. Orang kalau haji itu disebutkan betul-betul orang. Di sini itu orang ini. Kalau haji itu 3 kali berarti apa? Kabulkan dari karena tidak paham. Ada orang yang pergi haji tapi dia tidak paham. Akhirnya balik ke sini jadi seperti itu lagi. Inilah yang menyebabkan perpecahan bangsa kita saat ini. Saat seseorang merasa menjalankan agamanya tapi dia tidak paham. Akhirnya dia belajar agama misalnya tajam. Belajar agama tetapi menghujat orang lain. Yang dihujat ahlul Quran, yang dihujat orang yang hafal hadis, yang dihujat ulama, yang dihujat rakyat Palestina, yang mereka sedang berjuang mati-matian sekarang. Di mana? Aina ya ikhwanul mu'minun, kata orang Palestina. Aina itu? Aku di mana? Katanya aku cinta sama Aqsa, pengen ke Aqsa. Tapi ternyata di sosial media ada juga yang menghujat. Bahkan seseorang yang sudah mendapatkan gelar muslim, sekolah jauh-jauh keluar, pulang ke sini mengatakan rakyat Palestina hijrah dengan hijrah. Oh, tapi di mana? Di mana ilmunya? Kalau hijrah sampai ke Aqsa, subhanallah. Malah ada orang Islam, bukan Israel. Ada orang Islam, jalan-jalan di rakyat Palestina. Ada yang mengatakan kalau gara-gara Hamas, antum di rumah lagi bersyukur, tiba-tiba ada tamu. Kamu haus atau haus kita bawa Pak, saya haus. Oh, ya Allah, duduk sini, masuk rumah. Ini umrah Rasulullah dan amal yang diturunkan apa? Waktu kita mulai tiba-tiba ada terbang senjata keluar dari ini sekarang rumah saya. Tuh kalau ini jadi Gaza, Palestina. Kalau Yahudi Israel itu tidak punya rumah, tidak punya tanah air, tidak punya. Lari ke sana, diusir di sana, dibunuh di sana, di sini, datang ke Palestina, Islam diterima dengan baik. Dilindungi hak-haknya, diperlakukan dengan baik. Sekarang tuan-tuan yang mengurus itu. Sedihnya ada orang yang katanya belajar agama, paham Quran, paham hadis, malah kemudian belum sebelah dan menyalahkan saudara-saudara kita di dalam saudara-saudara kita di Palestina. Gimana ini? Kalau ustadznya, ulamanya, asatidnya, mudah-mudahannya seperti ini, bagaimana kita disuruh yang umat ini? Bukankah Rasulullah SAW mengatakan al-muslim akhir muslim? Yang namanya muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Kalau yang namanya saudara, apakah kita bisa berpercaya? Yang namanya saudara itu ada orang. Kita maklum dan kita jaga yang namanya persaudaraan. Kalau di dalam keluarga ada salah paham, memang akhirnya bercerai atau pisah. Gimana caranya kita musyawarahkan ini?
Kadang-kadang perlu menerima ketidaksetujuan seseorang. Agree to disagree. Ya udah, kita setuju atau nggak setuju satu sama lain, tapi kita tetap saudara. Tetap saudara. Insya Allah. Ini menjadi kita sekarang ini. Karena apa? Karena banyak umat Islam yang tidak mengenal Al-Quran, tidak memahami Al-Quran. Allah bukan perintahkan kita untuk hanya sekedar berdiri melakukan sholat dan tidak. Allah perintahkan kita untuk paham tentang sholat itu. Utslu kata Allah. Utslu dengan ikhra beda. Walaupun kalau kita terjemahan dengan arti yang sama. Utslu ikhra diterjemahkan dengan bahasa salah. Padahal ada beda satu kata satu tilawah beda. Dua-duanya firman kalimat perintah. Tapi berbeda secara makna. Kalau ikhra baca ayat itu nggak perlu paham. Maka ayat pertama yang turun dan para bismillah kita dari khalaq. Turun ayat itu Rasulullah masih belum paham. Walaupun Rasulullah masih berbahasa Arab tentunya. Apa kata Rasulullah SAW? Nanti kali ini aku harus baca kata Rasulullah. Diulang sampai 3 kali baru aku tidak paham. Oh, ikuti saja dulu. Ikuti dulu. Nanti baru akan paham. Itulah kenapa anak-anak kita kalau belajar, nah itu kan tidak langsung tilawah Al-Quran, tapi ikrar 1, ikrar 2, ikrar 3, masih nyambung hurufnya kadang-kadang tidak ada maknanya. A, I, U, Ba, I, U, ya kan? A, Ba, A, I, begitu. Dari tidak ada makna dirangkai-rangkai akhirnya berubah. Nah, saat perintah sholat turun, yang Allah perintahkan bukan ikhra, tapi kita baca, pahami, bukan cuma baca tapi pahami. Insya Allah ayat kita hafal dengan sholat. Tapi berapa persen yang paham dengan bacaan? Berapa persen yang pada saat mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin itu langsung menentaskan orang, langsung bergetar hatinya. Kenapa? Karena dia mengingatkan oleh Allah segala puji diri Allah berkati keseluruhan hati yang puji seorang, baru senang, baru hatinya jiwa. Tapi masalah kalau sholatnya benar kan mana? Maka dia langsung ini juga dia Allah. Baru saja hamba senang menangani hamba ya Allah. Itu baru mulai Ramadan sudah kita hanya umrah maksudnya, umrah di bulan Ramadan. 10 hari terakhir di malam ganji itu biasanya jadi imamnya itu Syekh Abdurrahman As-Sulaimi. Beliau imam di Qiyamul Lail di malam-malam ganji. Itu biasanya beliau. Itu beliau membaca Allah Akbar. Padahal kalau dilihat banyak imam-imam muda yang namanya, yang nanya bacaannya, cara membaca Quran jauh, nadanya lebih keren-keren, lebih indah-indah. Tapi kenapa pada saat saya sudah siap baca, padahal kita hanya ijaz saja. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kan begitu sudah. Ya, itu mantap gitu. Masuk kayaknya apa ya? Nggak tepat. Kenapa? Karena dia pemahaman. Sampai suara kita bergetar, ada tangisan di sana. Dan yang bikin nangis Allah. Biasanya di malam ganjil itu beliau menuntut. Untuknya minimal 30 menit sampai 45 menit. Minimal. Untuk orang nangis. Saya pernah bawa yang mana?
Itu di sebelah saya. Malu saya Pak pada saat itu. Sementara saya merasakan saya masuk kelas waktu itu. Menurut yang dia baca saya malah tapi kok bisa nangis. Yang sebelah saya nangis. Masya Allah. Setelah saya sholat saya doakan saya supaya saya bisa nangis lagi seperti Bapak. Bapak harus kerja saya nggak apa. Relanya panjang banget. Mana saya nggak paham lagi. Mau dibatalkan saya kan dulu. Ini pasti baik tapi nangis Bapak. Aku yang naik nangisnya katanya. Cuma itu kenapa kita sampai bisa baca atau melalui doa Allah. Kita kalau ada doa dan Ustaz yang dalam kata 15 menit, udah boleh dalam hati kita usul. Amin. 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 Apa? Doa sih. Allah sih karena apa? Perpecahan terjadi. Karena kita nggak paham. Contoh. Anda juga pernah dengar ada yang baca misalnya dari imam. Tiba-tiba dia baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duhri wal-laili idza sajid. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wa la-ilaha khairun laka minal ada pernah kita atau yang begini ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada pernah kita sholat masuk tiba-tiba di depan imamnya bilang Wad-duhri, ketahui mana? Atau pas masuk tiba-tiba ini yang kata Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Beda kali Siratal bagi saya. Ini di kampus kami ada namanya Quran Islam. Bahkan ada Quran Asyar. Yang ada imam 10, ada imam yang 7. Satu imam punya murid 2 orang, 14. Dan cara bacanya berbeda. Al-Quran yang diturunkan dengan cara dialek baca itu berbeda. Ada beberapa itu dialek yang diajarkan dan semua sahih, semuanya benar. Tapi kadang-kadang kita paham, jadi ribut. Waktu siapa saya dari Betawi begini, kita kan banyak jawab. Besok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang lagi. Padahal kita salah, tapi kita nggak paham. Ada murid kami itu, ya namanya anak hijrah. Kami sholat, selesai sholat berjamaah dia dekat saya. Ustaz, Andi namun sholat sudah dia. Kenapa? Kalau saya merasa langsung, gak kenapa? Untuk mengulang kalian. Kenapa sih bisa gini-gini? Itu keren orang itu. Akhirnya dalam sebelahan. Padahal kata Rasulullah SAW pada saat tahiyat yang dilihat nunjuk sendiri. Bukan nunjuk orang. Nunjuk sendiri. Dan pada saat kedua yang mulia itu adalah hak yang mengajarkan seperti itu. Maka memang rahimahullah yang ajarkan hal ini. Tapi kalau kita nggak paham jadi ribut. Ada yang angkat suaranya sini. Allah, ada kan? Ada sini. Allah, gara-gara sini. Allah, dia mulai. Saya udah orang mobil. Padahal kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kabar dari hadis yang dibayi Rasulullah terkadang dalam sholat pada saat beliau itu takbir
takbir itu bukan faktanya sejajar dengan bangunnya, sejajar. Terkadang yuhati ujunnya sejajar dengan telinganya. Ini kadang orang Indonesia terkadang apa? Wah, luar biasa, kreatif. Dia baca di sini, oh, Nabi lebih Allah Akbar. Dia angkat sini lagi, dan dia makan dance. Ada juga yang memikirkan, wah, tambah atas tambah mulia. Allah Akbar. Kreatif dalam beragama. Subhanallah. Khusus mulai nafsu. Ada juga yang begini, mohon maaf ini kalau ada yang seperti ini. Allah Akbar. Ibu itu nggak pernah lihat, bapak-bapak itu pernah lihat. Kenapa ya? Allah. Ini ada tadi yang katanya. Dan ini apa? Apa-apa itu dilakukan yang kanan. Yang kanan, sisir kanan dulu. Pakai sikap kanan dulu. Akhirnya ini kalau ini Allah yang masukkan kiri dulu, nggak bisa kanan dulu. Allah. Nggak jadi. Yang penting kanan dulu. Lah kalau ini begini, nanti orang lebih melek. Ya, asal Allah. Jadi sumbernya itu begitu. Lah kalau ini, kamu yang kanan dulu, ya. Ini satu yang jadi. Mesti kamu ada sumber Allah. Faham itu penting. Agar kita paham mana perbedaan yang diperbolehkan. Yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh syahadatnya ditambah, itu nggak boleh. Yang nggak boleh sholat subuh karena di masjid jauh dari pemukiman. Ini ada orang masya Allah datang ke sini sholat subuh 4 rakaat. Bukan sholat subuh 4 rakaat ya. Saya jauh-jauh ke 2 rakaat ya. Saya pengen 4 rakaat. Enggak, akhirnya apa? Perpecahan. Begitu goyang-goyang sama yang goyang itu mundur dan mundur berantem. Maulid dan maulid berantem. Dua-duanya mengaku cinta kepada Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah mengajarkan itu berantem atau sampai berantem? Untuk menerima perbedaan itu dengan hati yang apa? Yang tak maulid jangan kemudian lisan yang ini menyalahkan mengkafirkan. Mengkafirkan itu bahaya. Yang mengkafirkan orang mukmin sesungguhnya dia orang kafir. Ini bahayanya. Tapi yang maulid juga, ya lisannya jangan kebangetan kadang-kadang. Dia tak maulidan, nah cinta anda sama Rasulullah, anda bukan. Jangan-jangan anda cuma salawat, tapi hari itu dia tiap hari salawat kepada Rasulullah SAW. Kita tahu apa yang menjadi hakim Allah yang maha hakim. Biarkan Allah saja yang menjadi saksi. Kenapa sih tidak bisa sama doa itu? Coba lihat gambaran. Saat seseorang yang tidak maulid dan satunya mau maulid, yang maulid itu kata kemana tuh? Ini maulidan dulu ya, oh masya Allah. Biar ini doakan anda, suatu orang yang ini, anda doakan anda ini doakan anda ini, masya Allah. Nikmat gak ini? Ini akhirnya saudara, nggak ada ribut satu teman yang lain. Ini yang bahayanya, masjidnya udah oke. DKI-nya pecah, bahaya. Karena yang separuhnya maulidan, separuhnya enggak, bahaya. Ribut. Awalnya grup besar, ya. Tiba-tiba gara-gara satu acara grup, langsung ada grup lagi yang baru. Sering grup teman-teman datang, grup semua. DKI untuk memenuhi masjid, bukan mengumpulkan teman-teman dekat. Karena teman-teman dekat tidak paham di masjid. Pada saat sesuatu diserahkan kepada ahli yang tidak tunggu kehancurannya. Kita tunggu.
Akhirnya masjidnya bagus, ternyata tidak ada. Karena ribut aja di atas. Subhanallah. Bukan di sini saya dengar tadi di belakang, Masya Allah. Mau ada TPI, mau ada nanti mudah-mudahan ke depannya sekolah Islam dan sekolah Muslim. Mau ada benar-benar Masya Allah, semua tentang kemampuan itu, kemampuan itu. Ayah anda pun dari mempertahankan di Indonesia. Ada masjid itu. Akhirnya satu kompleks ada tiga. Ada tiga. Yang ini mazhab ini, yang ini mazhab ini, yang ini mazhab ini, yang ini masuk ke sini. Dan ini juga kalau diamin sama yang ini. Subhanallah. Ini adalah kebenaran yang besar. Anda menjadi seorang Allah, maka memahami paham Al-Quran. Bagaimana Allah perintahkan kepada kita. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu dengan barisan yang teratur. Kalau dikatakan barisan yang teratur, dia akan bercerai-berai. Enggak ada lagi satu kelompok Muslim semuanya Islam. Semua bersyahadat Al-Quran yang satu dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Semuanya harus kita jamaah selama dia mempertahankan buah ini. Jalankan saling bergandengan seolah-olah mereka itu adalah satu bangunan yang kokoh. Allah cinta kepada orang-orang yang seperti itu dan Allah benci kepada orang-orang. Kalau kita mungkin mengalir beriman kepada Allah, yuk kita jujur persatuan, jangan sampai pecah. Apalagi pecahnya gara-gara perkara dunia, gara-gara pemilihan yang pecah. Mau pilih siapa aja silakan. Mau pilih Ustaz, jangan lagi. Nanti aku ditanya sama Allah, kenapa bang? Bukan kita bikin perubahan, tapi jangan ribut. Kita punya pengalaman. Sebelumnya ribut, ada suami istri cerai juga. Gara-gara suaminya 01, istrinya 02. Ya. Yang satu kampung lain, yang satu mana itu? Tanya mau, cerai. Tiba-tiba itu mendalam. Kalau satu 02 lain kan bisa tunjukkan. Karena apa ego? Subhanallah. Kita sebenarnya pengalaman. Maka kita yang berbicara. Pilihan boleh apa aja. Yang penting hidupnya dan botol sosok bukan ya. Kalau itu makan bukan. Yang penting oleh karena itu untuk menghindari perpecahan satu rumah kami dikatakan Al-Quran sehingga hati kita penuh dengan cinta dan kasih. Yang kedua pada kita dari penyakit hati. Karena penyakit hati ini ada hasad, ada kibrin, ada segala macam. Gafir, ramah, bakal, hadap, hati semua itu. Penyakit hati. Satu penyakit hati ada di dalam hati kita mustahil kita bisa mencintai orang lain. Karena yang ada hanyalah iri dan dengki, mencoba menuntut semua kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Ini bahaya. Tidak akan jauh diri kita dari penyakit hati. Yang ketiga, belajar ilmu syar'i. Belajar ilmu itu dapat ilmu, dipraktekkan, disampaikan kembali kepada orang lain, kemudian sabar dalam menyampaikan itu kepada orang lain. Kalau cuma dengar tapi tidak mempraktekkan, tidak menyampaikan kepada orang lain dan tidak sabar dalam menyampaikan, dia belum kafah menjadi seorang penuntut ilmu. Tiga hal ini apabila kita pahami, kita jalani, kita praktekkan, insya Allah kita akan menjadi bangsa yang besar. Kita akan menjadi umat yang bersatu. Dan mudah-mudahan persatuan umat itu dimulainya dari masjid kita ini. Amin, amin. Anda tidak dipercaya Allah untuk itu saja yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal dari suatu amal yang panjang.
yang penuh dengan cinta, yang penuh dengan saling mendoakan, jauh dari kebencian, jauh dari kemunafikan. Dan mudah-mudahan ini awal yang baik bagi kita semua dan Allah pada akhirnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau perbedaan pemahaman, ada kekeliruan dalam ucapan dan penyampaian. Mohon kita maaf dan sebagainya. Jazakallahu khair, la tusrifu minkum, kemudian berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyempurnakan kondisi ini, marilah sama-sama kita tundukkan hati dan kepala kita semua. Berdoa kepada Allah, di mana malaikat-malaikat itu membentangkan sayap-sayapnya dan mengaminkan setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يعاني نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رحمن الرحيم، يا قدوس، يا جبار، يا متكبر، يا ذو الجلال، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك السميع القريب مجيب دعوانا ويقع بآياتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والعافية في الجسد والزيادة في العلم وبركة في الرزق والتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت وليس من الناس وأرفع عنا الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية وحسن الخلق. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام وعز الإسلام ومجاهدنا بالفلسطين. اللهم ارزقهم بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
Mudah-mudahan kita semua hari Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Allah berikan perlindungan kepada kita semua. Allah berikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Dan kita semua yang selamat dalam kehidupan ini kemudian. Dan dari Allah, marilah kita sama-sama bekerja dengan membaca doa Ramadan ini. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemudian siang sebelum kita tutup, alhamdulillah kita juga memberikan masih memberikan waktu pada jemaah apabila ada yang ingin bertanya jawab. Yang mungkin ada yang mau menyampaikan untuk rumah dan jawab yang silakan selama ini masih juga masih bingung. Silakan mungkin dua saja. Nanti kebetulan dulu paling banyak ini. Mungkin dua dari ibu, satu dari bapak-bapak. Silakan yang pertama siapa? Komen. Ada ibu yang mau tanya, bapak mau? Tadi katanya yang mau tanya ada hadiah uangnya. Kata belinya. Mungkin nama sudah pernah tinggal di mana baru bertanya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Eman dari Kabupaten Pasar Kamis. Pasar Kamis. Pasar Kamis. Kalau kamu saya dari Pasar Jumat. Ya. Yang saya tanyakan adalah seandainya saya besok lagi haji, saya tidak mau ada uang apa itu kenapa? Itu saja yang saya ingin. Baik, insyaallah. Terima kasih. Kita langsung menghubungi dulu balik. Kalau ini dua ini yang bisa ditanyakan nanti. Bapak-bapak, kira-kira siapa yang mau menghubungi bapak-bapak? Sebenarnya ada? Ayo Bu, silakan Bu. Bapak-bapak yang bukan. Ya, ini pertemuan jodoh kita masih bersaudara besar dan sebuah kebanggaan pasti akan ada konflik, apalagi ini berkait dengan hutang. Apabila saudara kita tidak bisa menangani hutang dan cukup lama, kemudian tidak ada etikat baik gitu ya untuk memulai
Bukan sebenarnya apa yang harus kita lakukan sudah diperingatkan dengan baik korban sendirian, nah itu seperti apa. Kemudian nantinya apabila ada harta yang dijaminkan itu statusnya seperti apa kalau beliau ini meninggal. Jadi saya meninggal juga berarti ini buat kamu misalnya apakah ini sebuah sida atau waris atau seperti apa? Ibu-ibu dulu lah, kalau dulu ya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Allah menutup lisan saya untuk menjawab. Yang pertama apa hukumnya? Pada saat saya mau pergi haji, tapi saya tak mau wali Islam Pak. Hukumnya boleh. Tidak ada keharusan. Karena ada orang yang meninggalkan haji, dia pas-pasan. Hajinya dia tak bayar orang. Ini kalau wali matur sabar, nanti di sana harus makan ini aja gitu. Dan itu ya maksudnya. Hukumnya sama saja. Jadi karena apa yang tadi saya katakan, kalau kita wali itu sabar, kalau misalnya kita mau kumpulkan orang itu untuk apa? Untuk hanya yang salah. Kalau nggak sanggup kemudian orang yang sering makan, ya kasyakuran, kita juga sama. Jadi walimatus safar itu bukan harus dalam bentuk kumpul-kumpul makan-makan ada biaya besar, tapi memberitahukan sama keluarga terus berkomitmen. Itu kan memberitahukan. Apakah nikahnya harus besar-besaran? Tidak. Yang nikahnya sembunyi-sembunyi aja sangat kan? Ibu langsung besok kemana maksudnya? Saya ingin bertanya sama enggak? Udah ngaji sama saya tapi mau nggak saya ini ngaji ini yang pertama. Yang kedua, hutang. Bagaimana bisa hutang piutang? Ya, udah. Sekarang pada saat kita menghutang orang lain, kira-kira berarti rezeki kita lebih bagus dari ini. Orang yang pada saat datang kepada kita menghutang, itu dia sudah nampak marwah dia itu ya, dia sudah mengorbankan harga dirinya untuk melakukan hutang. Memang ada dua jenis manusia, ada yang dia mengorbankan, ada yang hobi, beda. Ada yang hobinya hutang sana sini, kamu nggak apa-apa aja. Ada hutang. Nah kalau seperti ini bagaimana? Udah disebut bernasinya 3 kali. Ini ada fikih. Orang yang hutang, satu memberikan jangka waktu yang panjang, memudahkan orang yang hutang. Yang kedua, ya cukup 3 kali waktu, itu bahasa yang baik. Yang hutang nih, bukan belum ada ya, tidak satu tapi jangan. Jangan simpan dulu. Saya betul dia jalan-jalan bayarin orang, kan gitu ya. Tapi cukup ingatkan jalan-jalan ini. Masya Allah, saya aja jalan-jalan. Gara-gara dia belum balik. Mudah-mudahan bisa balik suatu saat ya. Suatu saat. Impikan? Enggak waktu. Masalah dia mau gimana itu urusan dia sendiri. Utang dengan juta misalnya, kita tahu bahwa debt collector tidak itu debt collectornya nggak habis buat juta. Yang 1 juta ini kalau dibayar dengan 1 juta itu nggak ada manfaat apa-apa. Kopi 2 kali dalam waktu habis juga. Tapi pada saat 1 juta ini kita ikhlas. Jangan-jangan 1 juta ini yang jadi jalan surga kita satu-satunya. Tapi pernah ada kejadian begini saya bercerita. Ini kan sudah sampai kajian. Ada satu jemaah yang nanya, saya pernah hutang belum? Ustaz, kalau hutang memang berarti harus diikhlaskan saja. Ini orang kaya banget dan saya tahu salah satu pemerintahan di Indonesia. Saya bilang, ikhlaskan mas. Jadi anaknya, ikhlaskan. Karena teman saya. Ayo berapa sih tangan kamu ini?
ikhlas itu jauh lebih baik. Oh, ya sampai mikir, wajahnya saya nggak terima gitu, tapi harus saya terima. Berbagi, itu pasar rumahnya dia sendiri. Oh gitu ya, iya iya. Dan selesai kayak kan. Beberapa bulan kemudian saya diundang main ke kantornya, Sabtu datang. Karena dia mau wakaf tanah, 83 hektar. Wakaf tanah 83 hektar. Saya awalnya kayak salah dengar. 8,3 kalian kan? Dia ngomongnya istrinya yang telepon saya pas mau kajian subuh. Beliau itu lagi di Cina, lagi di Beijing. Jadi istrinya bilang, ini suami saya mau wakaf tanah 83 hektar. Oh ini baik-baik masuk sama nanti kita ngobrol. Menurut saya 8,3 masuk itu 83 hektar. Semua main kan 83 hektar. Jadi saya membangun dan bangun apa? Tapi bangun masjid ya sama yang ngajar orang di tengah-tengah. 3 hektar itu. 3 hektar. Nomor 2. Jangan mikir Pak. Akhirnya saya bilang sama dia, oke, insyaallah saya butuh waktu 2 tahun ya. 2 tahun. Untuk apa? Untuk memilih anak mas. Alhamdulillah, bukan 3 hektar. 2 tahun ini kamu berprestasi nanti bisa bilang. Dia bilang, saya kasih 5 tahun, saya membangun. Saya membangun sebelum pandemi juga. Pas pandemi alhamdulillah tak jadi. Yang dari pandemi bukan maklum. Sampai sekarang saya belum pernah kembali. Nah, saya itu diundang kantornya kalau mau ngomongin masalah masjid yang mau dibangunkan ini gambar udahan dan masya Allah ini luar biasa. Akhirnya beliau bilang, nah ini sekarang ini usaha saya ada kapal tanker. Ini usaha utama saya ini. Terus di kantornya ada pesawat AirAsia yang mainan pun AirAsia terus ini saya tidak ada AirAsia punya juga saya bilang gitu kan kalau ini kita 10% doang 10% punya sahamnya AirAsia kapal tanker banyak. Nah udah bilang nah ini yang mau pilih saya tanya sekarang kalau utang apakah lebih baik dari tadi tidak. Karena yang utang sama saya di kota Pinang. Saya langsung bilang, lagi mas, ini utangnya gimana dulu? Begitu ya? Kalau kita ini sekarang suatu kemudian memberikan hari ini ada satu yang tidak bersama dengan ada orang yang punya utang sama yang berutang. Dia berutang, waktu minumnya nggak boleh dikabulkan, udah hilang. Udah masih dari tidur. Kalau itu apa? Jadi ini siapa? Tiba-tiba kita berutang. Nah, tidak ada. Tuh, ayah. Ada saat yang membayar Allah minta. Aku menunjukkan sesuatu. Ditunjukkan istana dan emas dengan batuan yang berbiasa. Ya Allah, itu sudah berapa? Ya siapa Allah? Kata Allah, engkau pun bisa begini. Gimana caranya ya Allah? Gimana caranya? Apabila engkau ikhlas menunjukkan segalanya, langsung kamu ikhlas ya Allah, ikhlas. Jadi ditunjukkan di sana di depan kita. Apa kata Allah? Baik, kalau begitu masuklah engkau ke dalam surga dan gantilah kamu segala macam. Riwayat juga kalau surga kalau dengan keikhlasan ini dan kita jadi yang miskin kelaparan sekarang. Insyaallah ini. Yang kedua, tadi masalah apakah apa yang dijamin kalau orang yang wafat ini menjadi waris, betul ya? Bukan.
otomatis dikasih dimiliki sama orangnya. Baik, pada saat orang yang berhutang dia titipkan jaminan, ya. Maka kalau dia wafat ini bagaimana harta ini? Ya. Dia lebih harta tersebut. Kalau harta itu tidak bisa memenuhi hutangnya dia bisa ambil. Tapi kalau harta ini ada lebihnya, tadi rumah misalnya. Ini rumah kalau dijual harganya tidak akan lipat dari hutangnya. Maka jual bersama dengan ahli waris, ya. Jual bersama, ambil hutangnya, sisanya kembali kepada keluarganya dan jadi milik dari ahli waris. Itu kalau kita hidup di dunia yang ideal, yang paham fikih tentang hutang budi. Ada satu lagi, katanya begini, saya kasih kasus fikih. Ada seorang laki-laki membeli tanah dari temannya, belinya di tahun 50-an. Dia beli 600 meter persegi dengan harga 25.000 perak. Dia baru bayar 15.000. Belum punya uang lagi. Akhirnya panjang dia kalau sekarang ketemu dia ahli waris sama ahli waris. Kata ahli waris yang bayar 15.000, bapak ini saya jual tanah 200.000. Kata bapak ini kita 15.000, kurang cepat ya. Ini cepat. Kira-kira orang ini kamu mau nggak? Terus gimana caranya? Karena kita hanya sekarang nggak bisa, karena ya kenaikan harga tanah macam-macam faktornya. Faktornya macam-macam. Kafe. Tiba-tiba tanah dia udah diapit, gedung kita nggak punya tempat keluar. Apakah mau dijual dengan harga tanah yang sekarang? Nggak ada yang beli. Enggak. Saya beli tanah itu jadi apa? Masuk nggak bisa, keluar nggak bisa. Tidak keluar. Caranya seperti apa? Caranya adalah di tahun 50 itu uang 25.000 itu dapat emas berapa gram? Konversinya emas 25.000 dapat emas 1 kilo misalnya. Maka hari itu harga emas sekarang 1 kilo berapa? Karena emas sudah pada berubah. 1 kilo dulu, 1 kilo sekarang sama. Gak sekarang jadi 1,2 bukan? 1 kilo itu terus kilo. Harga makin karena harga ini adalah manusia yang hidup. Manusia yang begitu. Sehingga harga emas kurangnya 10.000 harga emas sekarang itu ya 10.000 saat ini masih berapa gram? Ya konversi sekarang jangan dengan harga itu jelas. Maka kita berkonflik sama. Kalau orang yang menggunakan orang yang paham tentang Islam, takut dia kalau akan harta orang, maka dia akan dijual bersama. Kalau ada lebih, dijual sama pada ahli. Begitu. Bapak terima kasih. Gimana pun dengan tadi mengeluarkan pertama, jelas. Jadi itu tak apa itu ya. Oleh dan tidak. Kita mengeluarkan lagi. Pilihan semua bisa mengatakan satu menggunakan kita tidak ya. Jadi mungkin satu lagi ya dari nama-namanya silakan mewakili ya. Pak ada kembali ada beberapa apa yang paling mahal beda dari itu. Bapak-bapaknya bisa nanya Baik, yang mereka tahu, kenapa saya baik, bukan artinya bapak-bapak kadang-kadang ini kenapa? Kita lihat waktunya persis sekali. Waktunya adalah jam 11. Mungkin kita sudah lupa ibu-ibu sekalian dan para jamaah mungkin demikian
kita telah mendengarkan bersama-sama tausiah atau kajian juga yang telah disampaikan oleh kawan-kawan Ustaz Abu Yuda. Dan insya Allah mudah-mudahan Pak Ustaz juga diberi selalu kesehatan. Mudah-mudahan juga kita jamaah yang telah mendengarkan juga Allah berikan pemahaman dan mungkin bisa diimplementasikan atau dilaksanakan di sehari-hari dan menambah keimanan dan tawakkul Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami persilakan Pak Ustaz bisa mengeluarkan depan. Kami sebagai tidak dapat untuk mengucapkan mengucapkan dan memohon mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya juga para panitia yang telah menyaksikan acara pada hari ini. Apabila ada kesalahan baik pembuatan maupun penanganan, mohon kami berdua mengucapkan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.